Halo guys, jadi di sini kita akan main game yang seru banget, asli ini seru banget. Mengenang kembali memori-memori matematika guys, matematika dan pemrograman gitu ya. Nah, jadi ini adalah game yang namanya Replicube, tapi ini masih yang demo ya. Kita coba yang demonya dulu. Jadi intinya tuh kita bikin voxel. Voxel itu adalah volume pixel ya. Jadi pixel yang bentuknya ada apa namanya ada tiga dimensi gini ya, ada sumbu x y z, itu akan kita coding menjadi bentuk-bentuk tertentu yang diperintahkan gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung kita gasken ya kan. Oke. Oke, jadi ini dia ya user interface dari game kita, bener-bener kayak kayak PC gitu ya, ada jamnya, ada tanggalnya gitu-gitu. Nah, terus di sini yang perlu kita lakukan adalah pertama kita cek mail inbox kita ya. Kita cek inbox kita ada apa di sini. Oke, nah jadi di sini ada attachment file ya berupa project. Nah, jadi di sini kita apa ya? Kayak seorang freelancer yang sedang mengerjakan proyek dari klien gitu guys. Nah, jadi untuk yang demo ini kita pertama kelarin yang tutorial dulu ya. Kita akan kelarin yang tutorial, baru kemudian nanti lanjut kalau misalnya apa namanya menarik gitu kan. Nah, yaudah kita bisa lanjut ke apa namanya level-level lain yang lebih GG. Oke, contoh ya. Ini sebenarnya udah aku mainin, tapi kita akan coba ulang lagi ya. Oke, nah inilah contohnya. Contohnya seperti ini yang bisa di apa namanya? Bisa dibaca ini perintahnya disuruh ngapain. Nah, jadi intinya kita cuman disuruh membuat ya, kita disuruh membuat suatu bentuk yang menyerupai reference object yang ada di atas ini. Jadi ini adalah bentuk kita berdasarkan codingan kita yang return satu ini ya. Nah, contoh hasil proyek jadinya itu ada di atas gitu. Nah, terus ini maksudnya apa nih return satu gitu-gitu kan? Itu maksudnya adalah merujuk kepada warna yang kita gunakan, guys. Jadi ini kan pakai bahasa pemrograman Lua ya. Jadi dia akan mereturn sesuai dengan warna. Nah, gitu. Nah, jadi contohnya itu seperti ini. Kalau nggak kelihatan ya tadi ya. Nah, satu itu warnanya abu-abu, dua itu agak gelap, tiga itu hitam, empat itu yang warna pink-pink muda gitu ya, sampai ke 16 yang warna coklat. Jadi kita cuma punya warna-warna ini aja yang akan kita manipulate gitu ya, akan kita manipulasi dari si ini bentuk voxel tiga dimensi yang akan kita buat seperti itu. Oke. Jadi di sini ada compressionnya juga nanti ya. Compressionnya jadi kayak matchnya itu berapa persen gitu. Nah, jadi karena di sini kita mau hanya mengubah warna ya, hanya mengubah warna dari si voxel ini, jadi kita ganti aja. Kalau satu kan tadi yang warna putih keabu-abuan gitu ya. Kita ganti jadi warna pink. Warna pink apa di sini? Warna merah ya. 7. Oke, berarti kita tinggal return 7. Udah selesai. Jadi gini deh. Oke, ini masih gampang ya, easy ya. Nah, ini karena masih demo ya, jadi belum ada leaderboardnya, tapi it's okay. Di sini kita bisa lihat code size kita ya, kemudian average cycle per voxelnya berapa gitu. Nah, terus untuk apa ya? Untuk menguji optimasi kita. Jadi kita semakin optimal nilainya kan, semakin optimal size code-nya atau cycle-nya semakin bagus gitu. Leaderboard-nya makin tinggi. Oke. Yang kedua, nah di sini kita akan menggunakan kondisi, guys. Kondisi ini gimana ya kan maksudnya? Nah, contoh lah di sini kan. Kita hanya mau mewarnai tiga teratas ini ya. Tiga teratas ini kita warnai biru, yang bawah ini kita warnai cream gitu. Nah, caranya kita menggunakan condition ya atau if apa namanya? If statement gitu. Berdasarkan sumbu yang kita gunakan di sini ya untuk mewarnai ya. If di sini kita mau mengambil yang y-nya itu, kalau kita perhatikan di sini ya. Ya, tuh. Y-nya hanya yang lebih dari 0. Berarti if y lebih dari 0 ya kan, then baru di sini kita return dengan warna apa kan, warna biru tua itu nomor 12, baru terakhir kita n. Nah ini ya kelihatan ya tuh gini guys. Nah terus terakhir kita di sini mau nambahin yang warna apa ini, warna krem ya. Oke, berarti di sini tinggal kita tambahin lagi statementnya else if
ya kan? Y berarti di sini kita tulisnya kurang dari ya, kurang dari 1. Then return warna krim, oh, itu warna oranye deng ya. Warna oranye itu dia nomor 8. Oh, udah gitu doang, easy ya. Ini kalau misalnya mau dilihat matchnya udah 100% berarti udah aman gitu kan. Oke, next. Simple quadrant. Oke, ini agak berbeda ya teman-teman ya. Di sini kita nggak cuman melihat kondisi dari apa namanya? Dari satu sumbu. Kita di sini kayaknya melihat kondisi dari ketiga sumbu. Dan ini kita harus menggunakan ini ya. Logika AND dan OR. Oke. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, di logika pemrograman, AND itu adalah untuk mempersempit kondisi ya kan. OR itu untuk memperluas kondisi. Karena di sini kita membuat yang spesifik ya di ujung pojok atas gitu, maka kita menggunakan AND ya, betul. Jadi if kita lihat di sini y-nya nih berapa nih? Oke, y-nya lebih dari 0 ya. If y lebih dari 0 and terus x-nya kita lihat, x-nya juga lebih dari 0 and z-nya berapa ini? Z-nya juga sama ya, lebih dari 0 ya. Nah, gini. Then maka yang kita lakukan adalah return warna pink ya, warna pink yang agak gelap 5. Baru kita end. Oke, masih easy lah yang ini ya. Kalau misalnya mau dioptimalkan lagi codingannya dipersilahkan gitu. Intinya kita bikin yang inilah ya, bikin yang paling optimal gitu codingannya kalau misalnya bisa gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya orang-orang udah paham bahasa pemrograman luar gitu ya. Nah, GG banget gitu. Oke, lanjut. Kita di sini akan mengerjakan yang 3x3 grid. Nah, ini ya, kita bikin hashtag. Ini agak sedikit susah, teman-teman. Oke, tapi di sini ada petunjuk. Kita di sini bisa menggunakan absolute value. Jadi kalau absolute value itu adalah ini ya. Angka yang minus itu kita jadikan plus juga. Jadi contoh di sini kita hanya menggunakan absolute value di 2 gitu ya. Berarti minus 2 juga ikut terpilih gitu. Jadi langsung double. Lebih optimal gitu kan. Oke, kita coba ya, guys ya. Kita tes dulu, kita cek dulu di sini ya kan. Nah, di sini yang main adalah x dan y-nya. Berarti if x ya kan sama dengan 2 or, nah kita menggunakan or karena di sini kita mau memperluas kondisinya ya. Jadi kita nggak mau mempersempit, kita mau memperluas. Or y sama dengan 2 juga ya kan. Then return berapa ini? 1. Oke. Warna biru ini ya, biru muda abu-abu gitu. 1. Terus kita end dulu coba. Kita lihat hasilnya gimana. Oke, ada error. Bentar. Sorry. Sama dengan tuh harusnya 2 kali ya. Oke, kita udah dapat ya. Tapi di sini masih kurang mirip ya. Match-nya masih 75% karena memang. Nah, ini kalau kita lihat ya. Nah, ini harus ada yang kita hapus ya. Yang merah-merah ini harus ada yang kita hapus. Jadi kita sekarang memanipulasi Z-nya. Nah, kalau Z ya kan. Kalau Z di sini kita lihat. Ini kita harus pakai N ya. Kita harus pakai N karena dia akan fungsi untuk mempersempit kondisi gitu. Berarti yang ini kita kurungin dulu. Nah, baru kita mainkan si Z-nya. Kita pakai N. Z-nya ini Oke, ini Z-nya ini kurang dari 2 dan lebih dari minus 2 ya. Oke, kalau kita mau pakai 2 kondisi kayak gitu di luar ini gitu kan, kita nggak bisa langsung pakai misal apa namanya, Z terus lebih dari minus 2 dan kurang dari 2 gitu, nggak bisa. Jadi kita harus bikin satu-satu ya.
Oke, jadi guys, nah, oke, agak semakin rumit ya, tapi it's okay, kita tetap bisa mengerjakannya ya. Kita lanjut sekarang ke sushi. Nah, ini cukup kompleks ini ya guys ya. Nah, di sini kita membuat semacam sushi ya. Di luar ada rumput laut, di tengahnya nasi, di tengahnya ada ikan. Oke, sekarang di sini kita akan membuat codingannya terlebih dahulu. Kita pasti menggunakan if else statement. If ya, di sini yang kita pakai adalah x dengan apa ini? X dengan y-nya ya. X dengan y-nya. X-nya 0, y-nya 0. Di return berapa ini? Warna pink ya. Atau merah, itu merah ya. 7 berarti. Oke, jadi ini untuk yang bagian dalam. Oh ya, ini bisa kita lihat juga ya isi dalamnya itu gimana. Jadi kita pilih dulu sumbunya, kita mundurin. Nah, gini. Gini. Nah, jadi biar jelas ya dia bentuknya gimana. Oke, lanjut. Di sini kita tambahin lagi yang bagian luar ya. Oke, else if. Bentar, ini kita lihat dulu ya x-nya. Oke, ini kita harus pakai absolute sepertinya. Sepertinya ya, atau enggak ya? Bentar. Bisa ini kayaknya, guys. Bisa. If x lebih dari minus 2 ya. Minus 2 nx kurang dari 2. Kita coba return berapa itu? 1. Oke, bisa. Cuman di sini kita y-nya belum kita proses ya. Jadi di sini kita tambahkan dulu. Ya, di sini aku nggak jago coding yang gimana yang optimal gitu. Jadi kita panjang aja nggak apa-apa ya. Kita kasih panjang aja, it's okay lah. Nanti kalau masalah optimasi nanti belakangan gitu ya. Oke, kita lanjut ke y. Oke, udah y-nya udah. Sekarang lanjut yang paling terakhir ya. Kalau ini yang terakhir tinggal kita else saja. Else return hijau ini berapa nih? 11. Oke, jadi ya, nggak apa-apa panjang-panjang dikit ya. Kalau misalnya kalian ada solusi lebih optimal, silahkan digunakan. Oke, lanjut quadrants. Oke, ini agak sedikit tricky juga, tapi sebenarnya ini easy ya. Agak panjang aja codingannya. Oke. Di sini ada clue ya. Don't forget you can put conditions inside other conditions. Nah, jadi ini mungkin supaya mempermudah ya. Coba kita pertama bikin dulu yang warna oranye ya. Oranye ini dia if y lebih dari 1 ya itu ya. Lebih dari 1. Then, nah baru di sini kita tambahin lagi if. Kok y lagi sih? Ini sekarang kita batasin si x-nya ya. X-nya kurang dari 1. Oke. Then baru di sini kita return warna oranye. Coba kita tes dulu. Oke, ini salah ya. Y-nya itu bukan lebih dari 1 tapi lebih dari 0. Oke, dapat. Sekarang berarti 1 lagi. Else return hijau itu 11 ya. Oke, dapat 1 ya.
kemudian ini bawahnya. Oke. Berarti kalau kayak gini kita tinggal tambahin else aja di bawah sini. Oh, nggak bisa ya, harus ada else if ya. Else if x, ya kan. Oh enggak, kita main z sekarang. If z itu lebih dari 0 ya, then bentar. Kok dan lagi sih, sorry, kurang fokus guys. Return biru tua 12. Coba kita tes. Oke, bentar. Oh, maaf, ini belum dikasih kondisi. Berarti Y kurang dari 1. Oke, ini salah warna, harusnya dia nomor 13. Oke, terakhir berarti else return warna merah tadi 7 ya. Oke, curlep gini ya. Nah, sekali lagi ini belum tentu yang paling optimal, jadi silahkan dikreasikan. Oke, next ya, terakhir. Wih, kita ke basic cup. Nah, ini agak sedikit rumit mungkin ya, karena kita di sini harus bikin cup yang bolong seperti ini. Dan di bawahnya ya, di bawahnya ini kita harus ada tutupan, kayak bak gitu ya. Nah, tapi kita nggak tahu ini berapa tingkat ini bak tutupannya. Jadi kita coba diturunin dulu dikit. Oke, ini masih kosong. Ini yang 2 terakhir ya, 2 dari terakhir juga masih ada lubangnya. Oke, cuman 1 ya. Cuman 1. Nah, itu ya, cuman 1 doang dia tutupannya. Oke. Kalau gitu, sekarang kita coba pikir terlebih dahulu ya. Kira-kira apa yang perlu kita gunakan untuk membuat seperti ini ya kan? Paling gampang itu sih gini ya. Kita kasih sedikit percobaan. Misal kita di sini return 16 ya. Oh, bukan 16, 15, sorry. Nah, sesederhana ini ya kan. Kita tinggal bikin aja kotak full kayak gini. Tapi sebelumnya kita kasih lubang dulu di atasnya gitu kan. Nah, cara ngasih lubang gini ya kan, berdasarkan instruksinya di sini, kita bisa return 0 atau bikin empty supaya untuk membuat empty space gitu ya, untuk membuat space yang kosong di tengah-tengahnya. Nah, jadi itu tadi ya, pertama kita bikin space kosongnya dulu, baru nanti kita return 15. Tapi ini return 15 kita tetap ada dulu ya, karena kalau return 15 nya ini nggak ada, ntar kita nggak bisa lihat lubangnya itu gimana. Oke, sekarang kita buat lubangnya. Oke, pertama kita buat berarti di sini absolute ya teman-teman ya, absolute nih. Jadi di sini untuk nilai 33 di Z dan 33 di X ini kita bikin absolute. Berarti if x sama dengan 3 ya. Nah, kemudian kita kasih OR, ya kan? OR z sama dengan 3, then return. Oh, sorry, kita bukan bikin pinggirnya ya, kita bikin lubangnya. Jadi di sini yang kita perlu bikin itu bukan yang sama dengan 3, tapi yang kurang dari 3 gitu ya. Wait. Ini kalau yang ini yang X. Oke, yang X itu kurang dari 3, yang Z juga kurang dari 3. Kita coba dulu ya kan. Return 0 ya. Kemudian kita N. Oke. Ini sebentar. Ini kita masih ada yang keliru. Bentar.
lebih kecil dari 3 atau lebih kecil dari 3. Oke, kita lihat dulu ya. Gimana caranya supaya kita, ini kan kita nggak pakai N ya. Nah, jadi dia mengosongkan semua sisi guys, kecuali si 3-nya ini. Berarti caranya adalah, oke, coba kita berpikir dulu ya. Kita mau bikin lubang di tengah sini. Oke, ini caranya seperti tadi sih sebenarnya. Kita pakai N harusnya. Coba. Nah, bener ya. Sorry. Jadi kita salah. Salah ini, salah apa namanya? Salah logika, harusnya N. Kalau OR dia hanya memilih, kan ini ya, kita bikin yang di tengah-tengah ini ya. Kalau yang di tengah-tengah ini, itu berarti kita gunakan N. Kalau OR dia memperluas, N mempersempit gitu. Oke, sekarang kita masih ada lubang di bawahnya ya. Jadi kita perlu menambahkan Y-nya juga. Berarti di sini kita tambahin OR ya. OR Y-nya ini kita pilih yang, ya kan, 3 ya, sama dengan 3. OR Y sama dengan 3. Oke, salah, sorry. Minus 3. OR Y sama dengan minus 3. Oke, wait. Bukan OR ya. Kalau OR dia malah keisi yang kosongnya. Maaf, N lagi. Nah, kenapa malah ketutup semua ini guys? Holy shit man. Oke. Coba kita fokus ya. Kita fokus. Oke. Ini udah bener ya. Sekarang kita nggak pakai absolute si Y. Terus kenapa plus 3-nya juga ikut terselect? Ayo. Berarti yang perlu kita lakukan adalah kita kurungin mungkin, ya kan? Baru kita tambahkan lagi N. Sorry, Y-nya bukan sama dengan minus 3, tapi Y-nya itu lebih dari minus 3 gitu. Ya, hati-hati kebalik ya. Mungkin di sini kita mau bikin apa ya? Jadi kondisi ini kita mau bikin bangun yang tak kasat mata yang di tengah-tengah ini ya. Jadi jangan terpikir bahwa yang kita bikin itu adalah yang di pinggir-pinggirnya ini gitu. Jadi memang harus fokus. Udah deh, selesai gitu aja. Kita lihat ya di apa namanya. Kalau kita submit. Oke, udah habis. Segitu dulu ya buat tutorial. Gimana? Menarik banget ya. Kalau misalnya tertarik ya kan langsung aja kita beli yang ini ya, yang versi non demonya ya, yang versi realnya. Jadi kita bisa langsung main yang game-game yang menarik lainnya gitu. Oke, gitu aja guys. Kalau udah apa namanya? Kalau udah selesai ya ini udah otomatis ke save. Kita bisa lihat skornya juga. Tapi kalau misalnya masih demo kita masih belum bisa lihat. Kita cuma bisa lihat ya code size-nya sama cycle-nya gitu. Oke, cukup sekian mungkin ya untuk game kita pada hari ini ya kan. Seru banget ya. Nah jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, gas aja ya kan. Coba-coba aja download gitu kan. Mana tahu yang awalnya gabut gitu jadi punya kerjaan ngoding kayak gini kan seru. Oke gitu aja guys. Thank you. Sampai jumpa di video gaming kita berikutnya. Dadah.